Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmatus Solihah dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Budi Utomo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perpustakaan sekolah. Apa saja yang akan saya bahas? Simak video berikut ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian perpustakaan, tujuan perpustakaan, fungsi perpustakaan, dan juga jenis-jenis perpustakaan. Pengertian perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana pelestarian bahan pustaka bagi hasil budaya dan mempunyai fungsi sebagai sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Bila dikaitkan dengan sekolah, perpustakaan sekolah adalah suatu unit kerja yang ada di suatu sekolah yang menyimpan koleksi bahan perpustakaan yang diatur secara sistematis digunakan sebagai sumber informasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Adapun tujuan perpustakaan sekolah secara umum yaitu mengumpulkan dan juga menyimpan berbagai bahan pustaka, membantu siswa dan guru menyelesaikan berbagai tugas dalam proses belajar mengajar, memberikan layanan informasi yang memuaskan kepada penggunanya, menunjang pencapaian visi dan misi badan atau organisasi dan instansi induknya, dapat mendidik dirinya sendiri secara berkesinambungan, dapat tanggap dalam kemajuan pada berbagai lapangan ilmu pengetahuan, kehidupan sosial dan juga politik, dapat memelihara kemerdekaan, berpikir yang konstruktif, untuk menjadi anggota keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Adapun tujuan perpustakaan sekolah menurut para ahli, seperti yang dikemukakan oleh Yusuf dan Suhendra, yaitu didirikannya perpustakaan sekolah tidak terlepas dari tujuan diselenggarakannya pendidikan sekolah secara keseluruhan, yaitu memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan menengah. Jika menurut Pak Fadal, tujuan perpustakaan yaitu penyelenggaraan perpustakaan sekolah bukan hanya untuk mengumpulkan dan menyimpan bahan-bahan pustaka, tetapi dengan adanya penyelenggaraan perpustakaan sekolah diharapkan dapat membantu siswa dan guru menyelesaikan tugas-tugas dalam proses belajar mengajar. Adapun fungsi perpustakaan sekolah sebagai berikut. Ada 6 fungsi umum perpustakaan sekolah. Yang pertama yaitu fungsi informasi, yang kedua fungsi pendidikan, yang ketiga fungsi kebudayaan, yang keempat fungsi rekreasi, yang kelima fungsi penelitian, dan yang terakhir fungsi sosial. Yang pertama, fungsi informatif. Fungsi informatif artinya informasi yang dibutuhkan pengguna dapat dicari di perpustakaan. Yang kedua, fungsi pendidikan. Proses belajar mengajar mengenalkan berbagai macam bacaan dan meningkatkan minat baca siswa agar gemar membaca. Yang ketiga, fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan yaitu menyimpan khasanah budaya bangsa serta meningkatkan nilai dan apresiasi budaya dari masyarakat sekitar perpustakaan melalui penyediaan bahan bacaan. Yang keempat, fungsi rekreasi. Pengembangan fungsi rekreasi di perpustakaan berarti melengkapi fungsi utama perpustakaan agar lebih menarik dan menghibur para pengunjungnya. Yang kelima, fungsi penelitian. Fungsi penelitian artinya sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan dapat dijadikan bahan rujukan untuk melakukan penelitian. Yang terakhir, fungsi sosial. Fungsi sosial yang diartikan sebagai wadah sosialisasi antara pengunjung dalam memperoleh informasi. Selanjutnya mengenai jenis-jenis perpustakaan. Ada 8 jenis perpustakaan. Yang pertama yaitu perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang paling kita kenal karena letaknya yang berada di dalam lingkungan sekolah. Tentunya kita semua pasti sudah tahu perpustakaan sekolah. Yang kedua, perpustakaan perguruan tinggi. Tujuan utama dari perpustakaan ini adalah membantu perguruan tinggi dalam mencapai tujuannya yang dikenal dengan Tridharma, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Yang ketiga, perpustakaan umum.
perpustakaan yang diselenggarakan oleh dana umum ya, dengan tujuan melayani masyarakat umum. Yang keempat, perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling adalah bagian perpustakaan umum yang mendatangi pemustaka dengan menggunakan kendaraan baik darat maupun air. Tetapi perpustakaan keliling ini tidak semuanya merupakan bagian perpustakaan umum. Ada juga perpustakaan keliling yang dimiliki oleh instansi atau organisasi tertentu. Yang kelima, taman baca masyarakat. Taman baca masyarakat adalah perpustakaan skala kecil yang biasanya terdapat di lingkungan masyarakat, baik RT, RW, ataupun perumahan. Selanjutnya, perpustakaan khusus. Berlawanan dengan perpustakaan umum, perpustakaan khusus merupakan perpustakaan yang dimiliki oleh departemen lembaga negara, organisasi, militer, industri, perusahaan, atau perorangan. Karena bersifat khusus, maka perpustakaan satu ini hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu saja, sesuai dengan ketentuan pemiliknya. Perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional adalah perpustakaan pusat di suatu negara yang berfungsi sebagai pengawas bagi perpustakaan dan terbitan yang ada di wilayahnya. Dan yang terakhir, perpustakaan internasional. Sesuai dengan namanya, perpustakaan internasional berarti perpustakaan yang didirikan oleh dua negara atau lebih, atau perpustakaan yang merupakan bagian dari sebuah organisasi internasional. Tugas layanan dan koleksi dari perpustakaan internasional ini berbeda-beda, tergantung dari jenis dan tujuan dari lembaga pemiliknya. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hikmatus Salihah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.